Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Selamat datang di channel Puisiku Diari. Channel ini banyak membahas kisah horor berdasarkan kisah nyata yang dialami narasumber. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari seorang narasumber bernama Rian yang mendaki di Gunung Semeru pada tahun 2016. Di mana Rian dan ketiga temannya memiliki pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Mari kita lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan. Senja di Mahameru, sebuah kisah tentang kerendahan hati. Rian, seorang pendaki ambisius yang hanya percaya pada logika dan perhitungan, memimpin dua sahabatnya dalam pendakian Semeru yang diimpikan. Namun, di tengah terpaan cuaca ekstrem dan bisikan kearifan lokal yang ia abaikan, ia dipaksa menghadapi kekuatan alam yang tak terpahami, menguak batas antara realitas dan mitos, serta mengajarkannya makna sejati dari kerendahan hati di hadapan keagungan Mahameru. Rian yang berumur 30 tahun, berpengalaman dalam pendakian, berpegang teguh pada data, peta, dan peralatan modern. Dan temannya Bima 28 tahun, Mira 27 tahun, dan Pak Edi 50 tahun, Ranupani. Janji di kaki gunung. 5 Juli 2016 pukul 08. Udara pagi di Ranupani menusuk kulit namun terasa menyegarkan. Langit biru jernih membentang luas di atas mereka, menjanjikan hari yang cerah. Rian, Bima, dan Mira berdiri di depan pos perizinan, ransel-ransel besar siap memanggul impian menaklukkan Mahameru. Aroma tanah basah dan pinus hutan menusuk indera penciuman mereka, memicu adrenalin. "Oke, tim Mahameru!" seru Rian, mengecek kembali tali ranselnya, memastikan setiap kait terkunci sempurna. Perlengkapan komplit, mental baja, siap tempur untuk puncak idaman. Raut wajahnya memancarkan tekad. Bima tertawa, melompat-lompat kecil di tempat, energinya meluap. "Aku sih siap tempur banget, Yan. Udah gak sabar lihat sunrise dari puncak Mahameru yang legendaris itu." Tapi dengar-dengar Semeru ini lumayan angker ya. Kata temanku ada suara gamelan misterius kalau malam. Nggak ngeri kan? Ia menyenggol lengan Mira. Mira memutar bola matanya terkekeh. "Kamu ini Bima selalu aja mancing-mancing hal seram. Jangan begitu. Kita kesini buat nikmati alam, bukan cari hantu. Lagian aku baca di forum pendaki, itu cuman mitos yang dibuat-buat biar orang lebih hati-hati dan menjaga kebersihan gunung." Meskipun begitu, ada nada penasaran dalam suaranya. Saat mengurus perizinan di pos pendakian, seorang petugas setempat dengan ramah menyambut mereka. Lalu memperkenalkan Pak Edi, porter yang akan membantu mengangkut logistik dan memandu mereka. Pak Edi, seorang pria parubaya dengan wajah penuh kerutan yang menceritakan ribuan kisah pendakian, menatap langit sebentar, mengamati awan tipis yang mulai muncul di kejauhan. "Cuaca di bawah memang cerah, Mas Mbak," ucap Pak Edi dengan suara serak namun menenangkan, tatapannya lekat pada Rian. "Tapi di atas sana Semeru ini beda, gampang sekali berubah, jangan pernah meremehkan. Ingat kata orang tua, ojo gumun ojo kagetan. Jangan mudah takjub sampai lupa diri, jangan mudah kaget sampai hilang arah." Rian mengangguk sopan meskipun dalam hati ia merasa sedikit geli dengan kearifan lokal yang menurutnya terlalu didramatisasi. "Baik Pak, terima kasih nasihatnya. Kami sudah siapkan perlengkapan lengkap dan pengalaman mendaki gunung lain juga sudah lumayan kok. Kami percaya pada perencanaan dan peralatan." Ia tersenyum yakin, terlalu yakin. Pak Edi hanya tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan banyak makna, seolah tahu ada hal lain yang menunggu mereka selain tantangan fisik. Ranukumbolo, Danau Kaca, bisikan yang mengusik. Perjalanan ke Ranukumbolo berlangsung ceria. Jalur yang landai dan pemandangan hutan pinus yang menjulang tinggi, dengan lumut hijau melapisi bebatuan, menciptakan suasana yang menenangkan. Tawa dan canda mengiringi setiap langkah mereka. Danau Ranukumbolo menyambut mereka dengan permukaan airnya yang tenang seperti kaca, memantulkan langit biru dan pepohonan di sekelilingnya. Mereka mendirikan tenda di area perkemahan yang strategis dekat tepian danau. "Gila indah banget ini, Yan," seru Bima merebahkan diri di rumput hijau yang lembut. "Facebookku pasti langsung meledak, semua cerita horor itu cuma mitos biar kita nggak kesini ya." Mira sibuk memotret mengabadikan setiap sudut keindahan danau. "Ini baru Ranukumbolo, Bim. Bayangin Mahameru nanti. Pasti jauh lebih spektakuler." Saat senja mulai turun, suasana perlahan berubah. Angin mulai bertiup kencang secara tidak wajar, menderu-deru melalui pepohonan, menghasilkan suara yang aneh. Langit yang tadinya biru bersih, kini diselimuti awan tipis yang bergerak sangat cepat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya dari belakang. "Kok anginnya kencang banget ya?" Mira merapatkan jaketnya, menggigil meskipun suhu belum terlalu dingin. "Perasaan tadi perakiran cuaca bilang cerah sampai besok pagi." Bima mencoba menghibur, meskipun ia sendiri mulai merasakan kegelisahan. Namanya juga gunung, Mir. Cuaca bisa berubah kapan saja. Mungkin cuma angin sore biasa yang lagi kenceng.
Pak Edi, yang sedang menyiapkan perapian kecil untuk makan malam, menatap arah puncak yang kini mulai gelap, diselimuti selimut awan yang kian pekat. Ini namanya angin kentut semeru, Mas Mbak, pertanda tidak bagus. Kalau sudah begini, besok di atas bisa lebih parah. Biasanya diikuti kabut tebal dan batu-batu kecil yang ikut bergeser dari kawah. Nada suaranya penuh kekhawatiran. Rian sedikit terganggu dengan perkataan Pak Edi. Ia memeriksa GPS dan aplikasi cuaca di ponselnya lagi, tapi sinyal mulai melemah. Kita tetap lanjut sesuai rencana, Pak. Semoga besok pagi cerah lagi, mungkin hanya angin musiman. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan teman-temannya, enggan membiarkan ketakutan merasuk. Malam itu, di dalam tenda, setelah makan malam yang hening, mereka merasakan suhu turun drastis. Angin di luar tenda menderu lebih kencang, menghasilkan suara seperti raungan. Lebih aneh lagi, mereka mendengar suara-suara aneh lainnya. Bukan suara gesekan daun atau binatang, tapi seperti gemuruh rendah yang kadang diselingi suara desisan halus, seolah ada yang berbisik di dekat telinga mereka. Lampu senter Rian berkedip-kedip lalu mati total padahal baterainya baru diganti. Kalian dengar itu? Bisik Bima mencengkeram lengan Rian erat-erat. Wajahnya pucat pasi dalam kegelapan. Mira mengangguk, matanya membesar ketakutan. Suara apa itu? Seperti ada yang berjalan mengelilingi tenda kita. Aku merasa diawasi. Rian mencoba menenangkan meskipun ia sendiri merasakan bulu kuduknya meremang. Tenang, mungkin itu cuma efek angin di tenda atau binatang malam yang sedang mencari makan. Tidurlah, besok kita harus summit, butuh tenaga. Namun ia tahu itu bukan binatang. Bisikan itu terasa semakin dekat, seolah memanggil nama mereka, lembut namun mengancam. Ketika rasionalitas diuji, menuju Kalimati, bayangan di hutan misterius. Pagi harinya suasana tegang menyelimuti kelompok itu. Angin masih kencang, bahkan lebih kuat dari semalam, dan langit tampak lebih murung, berwarna abu-abu pekat. Perjalanan menuju Kalimati terasa jauh lebih berat. Debu vulkanik beterbangan, masuk ke mata dan hidung, membuat napas terasa sesak. Ini nggak normal, Rian, kata Bima. Nafasnya tersengal-sengal, setiap langkah terasa berat. Aku belum pernah merasakan angin sebegini kencang di jalur pendakian manapun. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mendorong kita mundur. Rian mengecek lagi ponselnya, mencoba mencari sinyal untuk ramalan cuaca, namun nihil. Layar ponselnya hanya menampilkan no service. Sepertinya memang akan ada badai, Bim, tapi kita harus lanjut. Kalimati dekat. Pak Edi berjalan di depan, langkahnya mantap, namun wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang jelas. Ia sesekali melihat ke belakang, seolah merasakan sesuatu yang mengintai. Mas Rian, ini bukan hanya angin biasa. Ini angin iblis, kemarahan penunggu Semeru. Sudah banyak yang celaka karena meremehkan tanda ini. Saya pernah melihat sendiri bagaimana batu-batu sebesar kepala manusia bisa meluncur ke bawah karena angin seperti ini, bahkan ada yang pernah terbawa angin dan jatuh ke jurang. Rian sedikit terdiam mendengar cerita itu, namun egonya masih terlalu besar untuk mundur. Ia menenangkan diri dengan berpikir itu hanya cerita lama. Tapi Pak, kita sudah sampai sejauh ini, target kita puncak. Saat melewati Cemoro Kandang, sebuah padang rumput yang cukup luas, mereka melihat beberapa kelompok pendaki lain yang baru turun. Wajah mereka pucat pasi, beberapa di antaranya batuk-batuk hebat, dan ada yang terlihat hampir pingsan karena kelelahan ekstrem. "Jangan lanjut dulu, Mas," seru seorang pendaki kepada Rian, suaranya parau. "Di atas anginnya edan." Batu-batu kecil berjatuhan terus dari kawah. Banyak yang nggak jadi summit, terpaksa balik dari Arkopodo. Rian hanya mengangguk, namun tekadnya untuk mencapai puncak tak goyah. Ia menganggap peringatan itu berlebihan. Kita lihat nanti di Kalimati. Mungkin ini hanya sementara dan mereka tidak sekuat kita. Sepanjang perjalanan ke Kalimati, Mira merasa semakin tidak nyaman. Aroma melati yang kuat, namun busuk dan memuakan mulai tercium. Ia menciumnya, namun Rian dan Bima tidak. Ia melihat bayangan-bayangan hitam melesat cepat di antara pepohonan yang lebat, terlalu cepat untuk dibilang ilusi mata. "Kalian mencium bau melati busuk?" bisik Mira, wajahnya pucat. Dan aku seperti melihat bayangan-bayangan bergerak di antara pohon-pohon itu. Bima mengendus-endus. "Enggak, Mir. Aku cuma bau lumut basah sama debu. Kamu cuma kecapekan kali, halusinasi." Rian menambahkan, "Fokus saja pada langkah, Mir. Mungkin indera penciumanmu terlalu sensitif." Ia sendiri merasakan hawa dingin yang menusuk, padahal ia sudah mengenakan 3 lapis pakaian tebal. Malam di Kalimati. Gemuruh ancaman dari Mahameru. Mereka tiba di Kalimati, disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Angin berembus sangat-sangat kencang, suaranya seperti lolongan kesakitan. Tenda-tenda lain yang sudah berdiri terlihat bergoyang hebat, beberapa bahkan ada yang nyaris roboh. Suhu udara turun drastis hingga mendekati titik beku, menusuk tulang.
Pepohonan di sekitar mereka meliuk-liuk seperti menari dalam badai yang tak terlihat. Dahan-dahannya bergesekan menghasilkan suara mengerikan. Suara gemuruh dari puncak Jonggring Saloka terdengar lebih jelas, mirip raungan monster purba yang tak henti-henti. Ini benar-benar nggak normal, Rian, kata Bima. Tubuhnya gemetaran hebat, giginya bergemeletup. Aku nggak kuat begini, aku kedinginan banget dan rasanya mau terbang. Tenda kita bisa copot. Rian berusaha memasang tenda sekuat mungkin, menahannya dengan segala cara, memasang pasak tambahan yang ia bawa. Bertahan, Bim. Kita bikin api unggun kecil untuk menghangatkan diri. Namun api unggun kecil yang mereka coba buat terus-menerus padam diterpa angin. Mereka terpaksa meringkuk di dalam tenda berdekatan satu sama lain untuk mencari kehangatan. Ketiganya menyadari tidak ada cara untuk bisa tidur dengan tenang malam itu. Pak Edi mendekat, wajahnya serius dan tanpa senyum sedikit pun. Mas Rian, Mbak Mira, Mas Bima, dengarkan baik-baik. Besok pagi saya sarankan dengan sangat jangan paksakan summit. Ini bukan angin biasa. Ini angin iblis, kemarahan penunggu Semeru. Sudah banyak yang celaka karena meremehkan tanda ini. Saya pernah melihat sendiri bagaimana batu-batu sebesar kepala manusia bisa meluncur ke bawah karena angin seperti ini. Bahkan ada pendaki yang tendanya langsung hancur. Rian menatap puncak yang gelap, diselimuti kabut tebal yang bergerak seperti bayangan raksasa. Angin menderu-deru seolah berbisik atau bahkan mengancam. Tekadnya yang semula bulat kini goyah. Ia membayangkan dirinya berdiri di puncak, dihantam badai, dengan batu-batu yang berjatuhan tanpa henti. Ketakutan itu mulai merasuki hatinya. Ia ingat cerita pendaki yang hilang di area Arkopodo, dan kini ia mulai mengerti mengapa. Tapi Pak, Rian ragu kita sudah sampai sejauh ini. Target kita puncak, apa tidak ada cara lain? Mungkin kita bisa tunggu anginnya reda? Di gunung, kita tidak bisa menawar dengan alam, Mas, jawab Pak Edi tegas. Pandangannya lurus dan meyakinkan. Alam ini punya aturannya sendiri. Jika dia tidak mengizinkan, jangan paksakan. Puncak itu bonus, keselamatan adalah harga mati. Mira menatap Rian, matanya penuh kekhawatiran dan memohon. Rian, aku setuju Pak Edi, kita harus bijak. Kalau anginnya sekuat ini, risiko batu jatuh, longsor dan hipotermia sangat tinggi. Aku tidak bisa tidur semalam karena merasa ada yang mengawasi kita, dan ada suara-suara yang memanggil namaku. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari arah luar tenda. Mereka semua tersentak. Sesuatu yang besar menghantam tenda mereka, membuat tenda bergoyang hebat. Disusul suara desisan panjang seperti ular raksasa yang mendesis, mengelilingi tenda. Apa itu? Bima menjerit memeluk Mira erat. Rian menyalakan senter mengarahkannya ke dinding tenda. Terlihat jelas siluet bayangan besar yang samar bergerak di luar. Senter itu berkedip-kedip lagi lalu mati total. Kegelapan mutlak kembali menyelimuti. Suara desisan itu kini terasa sangat dekat, seolah di samping telinga mereka. Mereka tidak ingin kita di sini, bisik Mira. Suaranya parau karena ketakutan. Kerendahan hati di hadapan Maha Kuasa. Dilema dini hari, titik balik hidup. 6 Juli 2016, pukul 1 dini hari. Waktu yang biasanya digunakan untuk memulai summit attack. Namun, angin di Kalimati masih bergemuruh hebat, bahkan terasa sedikit menguat. Suara gemuruh dari puncak terdengar seperti raungan monster yang siap menerkam. Tenda mereka terus-menerus diguncang, seolah ada yang mencoba merobohkannya. Rian keluar dari tenda untuk mengecek kondisi, meskipun hanya sebentar. Dinginnya menusuk tulang dan angin menerjang tubuhnya dengan kekuatan brutal. Ia melihat puncak yang gelap gulita, diselimuti kabut tebal yang bergerak seperti bayangan raksasa. Ia merasakan kekuatan angin yang luar biasa, seolah-olah Semeru sedang bernapas dengan marah, mengirimkan peringatan terakhir. Ia membayangkan dirinya berdiri di puncak, dihantam badai, dengan batu-batu yang berjatuhan tanpa henti. Ketakutan itu kini bukan lagi hanya kekhawatiran, melainkan rasa hormat yang mendalam. Ia masuk kembali ke tenda, wajahnya tegang, namun dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi sorot mata ambisi, melainkan ketulusan. Bima dan Mira sudah terbangun, menatapnya penuh harap dan kecemasan. Bagaimana Rian? Kita jadi summit? Tanya Bima, suaranya bergetar menahan dingin dan ketakutan. Rian menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan. Keputusan ini berat, ia telah memimpikan summit ini selama bertahun-tahun. Namun ia harus mengambilnya demi keselamatan mereka semua. Kita tidak jadi summit. Bima dan Mira saling pandang, ada rasa kecewa namun juga lega yang luar biasa terpancar di wajah mereka. Sebuah beban berat terangkat dari pundak. Ini keputusan terbaik, tambah Rian. Suaranya tegas namun penuh penyesalan yang tulus. Ia menatap teman-temannya. Puncak itu bonus, keselamatan adalah harga mati. Pak Edi benar. Alam ini punya aturannya sendiri. Kita tidak boleh arogan dan meremehkan aku. Aku minta maaf jika sebelumnya aku keras kepala. Mira mengangguk, air matanya menetes.
Bukan karena sedih tidak sampai puncak, tapi karena lega dan haru melihat perubahan dalam diri Rian. Terima kasih Nurian, aku tahu ini berat bagimu. Tapi keputusanmu menyelamatkan kita. Turun gunung, pelajaran yang terukir di jiwa. Mereka memutuskan untuk berkemas setelah matahari terbit dan segera turun ke Ranukumbolo. Perjalanan turun terasa berbeda. Meskipun ada rasa kecewa karena tidak mencapai puncak, ada rasa syukur yang mendalam karena telah membuat keputusan yang tepat. Saat melewati jalur yang sama, mereka melihat banyak kelompok pendaki lain yang juga memutuskan untuk turun. Beberapa terlihat pucat dan kelelahan, beberapa bahkan mengalami gejala hipotermia ringan. Mereka mendengar cerita dari kelompok lain tentang badai tiba-tiba yang menerjang mereka saat sudah mendekati puncak, memaksa mereka bertahan dalam kondisi kritis, dan ada yang harus dievakuasi tim SAR karena cedera. Ternyata keputusanmu tepat, Yan, kata Bima, menepuk punggung Rian. Kita bisa selamat. Mungkin lain kali, kalau Semeru mengizinkan, kita akan sampai puncak. Mira tersenyum tipis, penuh makna. Ya, ini pelajaran yang mahal. Aku tidak akan pernah meremehkan apapun lagi di gunung. Aku akan selalu mendengarkan intuisiku dan kearifan lokal. Pak Edi hanya tersenyum tipis, penuh kearifan. Semeru tidak akan lari, Mas Mbak. Dia akan selalu di sana. Lain kali, jika diizinkan, pasti akan sampai puncak. Yang penting sekarang, kalian selamat dan membawa pulang pelajaran berharga. Epilog, respek abadi, jiwa yang lebih bijak Rian, Bima, dan Mira berhasil turun dengan selamat hingga Ranupani. Wajah Rian yang semula penuh semangat kini memancarkan ketenangan yang berbeda. Pengalaman di Semeru itu mengubah cara pandang Rian. Ia tidak lagi sekadar mengandalkan logika, data, dan pengalaman teknisnya, tetapi juga mulai mendengarkan intuisi, tanda-tanda alam yang tersembunyi, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Keraguan terhadap hal mistis berganti menjadi rasa hormat. Beberapa tahun kemudian, Rian kembali mendaki Semeru, namun kali ini ia sendirian, ditemani Pak Edi. Ia lebih tenang, lebih sabar, dan lebih menghargai setiap langkahnya. Cuaca cerah mengiringi pendakiannya hingga puncak Mahameru. Ia tidak lagi mengejar rekor atau pengakuan, melainkan mencari koneksi dengan alam. Saat ia berdiri di Mahameru, memandangi kawah Jonggring Saloka yang mengepulkan asap belerang, ia merasakan kekuatan gunung yang sama. Namun kali ini ia merasakan kedamaian dan rasa hormat yang mendalam. Ia teringat Bima dan Mira, juga Pak Edi, serta pelajaran berharga tentang kerendahan hati di hadapan alam yang maha dahsyat. Kisah tentang angin iblis di Kalimati selalu menjadi pengingat bahwa alam adalah guru terbaik. Dan terkadang, keberanian terbesar adalah tahu kapan harus menyerah demi keselamatan, dan bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa hormat. Ia menutup mata, merasakan angin semilir di puncak, bukan lagi angin yang mengancam, melainkan bisikan hormat dari Mahameru yang agung, sebuah senja yang abadi dalam jiwanya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten selanjutnya. Terima kasih.